Dan pemirsa, sebuah kisah inspiratif. Kami hadirkan kepada Anda cerita seorang ibu yang tangguh dan mampu memanfaatkan waktu luangnya untuk meningkatkan perekonomian keluarga dalam Mozaik Indonesia. Selain sebagai seorang ASN, sebagai perawat rumah sakit, Ibu Mei mampu mengelola waktunya untuk membuka usaha. Dan saat ini kita berada di salah satu tempat usahanya, sebuah kafe yang dinamakan Cafe Ibu Mei. Oke, dan saya langsung sapa saja Ibu Mei. Halo. Halo Ibu. Halo. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Oke. Nah, ini seorang ASN dan juga wirausahawan. Wah, luar biasa ya. Nah, ini awal mula usahanya ini seperti apa dan bagaimana sih? Oh ya, awal mula usaha ini karena berhubung saya sebagai pegawai di Rumah Sakit Angkatan Laut yang sudah terbilang cukup lama ya, sudah kurang lebih 23 tahun saya di sini. Dan awal mulai saya buka kantin itu waktu rumah sakit masih kecil, kita dikasih izin oleh kepala rumah sakit di suatu bangunan di tengah situ. Dan setelah rumah sakit buka menjadi besar, saya meminta izin ke kantor untuk mengambil halaman di asrama ini untuk membuka kantin yang lebih besar lagi. Berarti sejak kapan ini Ibu sudah mengelola kafe? Kalau kafe di sini saya baru mau jalan 1 tahun. Kalau kafe yang di dalam rumah sakit kurang lebih 2 tahun. Oh iya, oke. Dan menu apa saja nih yang disediakan di kafe ini, Bu? Kalau di sini yang lebih bestseller itu ya ayam kremes. Sama ayam kremes, ada juga menu tradisional seperti soto ayam, nasi goreng, mie nyemek, ada cemilan-cemilan seperti sukun goreng, kentang goreng, dan minuman-minuman, jus buah, dan aneka kopi. Ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Karena saya dari rumah ke kantor jam 7, maka kantin ini juga dibuka pada saat jam 7 pagi. Jam 7 sampai? Sampai jam 9 malam. Jam 9 malam ya. Ini yang saat Ibu bekerja, ini yang mengelola kafe ini siapa aja? Saya punya 3 orang karyawan dan itu mereka tinggal di rumah. Jadi di saat saya melakukan tugas dan tanggung jawab saya di rumah sakit, mereka sebagai menggantikan saya di sini. Ada 3 orang. Terus Ibu sendiri apakah setelah menjalankan tugas selesai di rumah sakit, Ibu ke kafe? Ya pasti. Ya, selesai pelayanan di rumah sakit, setelah pekerjaan saya semua selesai, saya kembali ke sini untuk membantu adik-adik di sini. Ini untuk harga menu di sini, apakah sama dengan menu makanan di luar sana, Ibu? Ya. Di sini kan di lingkungan rumah sakit ya, Ibu ya? Relatif sama. Sama ya? Sama. Untuk omset per hari? Omset per hari kadang naik, kadang turun. Tergantung kalau jumlah pasien yang banyak, bisa naik. Jadi mungkin dalam sehari saya bisa mendapat ya keuntungan 500 sampai 1 juta. Untuk menu favorit lah ya para konsumen yang datang, apa nih biasanya? Ayam goreng, ayam kremes dengan mie nyemek. Mie nyemek ya. Waduh. Oke. Dengan menjamunya pedagang kuliner, apa strategi Ibu untuk tetap bertahan? Saya mempertahankan cita rasa. Saya mempertahankan cita rasa, kemudian harga saya juga relatif sama dengan yang di luar-luar. Mungkin kadang orang bisa berpikir bahwa penjualan menu makanan di rumah sakit itu jauh lebih mahal, seperti menu makanan jual di bandara atau di pelabuhan. Tapi saya menyamakan menu saya sama dengan penjual-penjual yang lain di luar sana. Ada rencana untuk mengembangkan menu lain mengikuti tren saat ini? Sebenarnya ada. Saya ada rencana, kan kemarin belum ada nasi bakar. Saya berencana untuk menambahkan nasi bakar, nasi pecel. Itu aja sih yang saya mau tambahkan, karena menu saya sudah banyak. Cuman kalau saya mau tambahkan lebih banyak, kondisi kantin saya kan nggak terlalu besar. Jadi saya menyesuaikan dengan keadaan kantin saya.
Bagaimana Anda mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan Anda? Cara meningkatkan pelanggan yang datang ya nomor satu, saya mengajarkan kepada pekerja saya untuk selalu bersikap ramah, mengutamakan pelayanan dengan baik, selalu ramah, selalu senyum, terus dengan penyajian bahan makanan, saya menjadikan tempat makan yang bagus. Di tempat saya menggunakan gelas yang baik, piring yang baik, supaya bisa terlihat lebih higienis. Seperti itu. Dan mungkin ada tips untuk para pemula yang baru mau memulai usahanya nih, Ibu yang mungkin sudah menjalani usaha UMKM kuliner ini beberapa tahun. Adakah tipsnya untuk para pemula, Ibu? Ya, tipsnya bagi para pemula ya tetap berusaha untuk mengembangkan ide-idenya. Di sini kita tidak perlu modal yang besar, tapi kita punya kemauan. Dan yang menu-menu makanan kita bisa menonton di YouTube, karena YouTube itu adalah sebagai sumber inspirasi juga. Kita bisa melihat resep-resep makanan. Jadi saya menginspirasi bagi ibu-ibu bahwa jangan terpaku dengan menu yang ini. Kita bisa berkolaborasi, kita bisa lebih berkarya lagi dengan menu-menu yang baru. Oke. Apa harapan Ibu untuk kemajuan kafe ini? Ya, saya punya harapan bahwa saya dapat menolong banyak orang, menolong pasien-pasien yang kadang datang, tapi ya namanya orang sakit kan mereka tidak punya banyak uang karena itu kan keadaan emergensi. Jadi waktu itu saya bisa membagi berkat juga bagi mereka, bagi menolong mereka, dan harapan saya bisa lebih berkembang lagi untuk menambah ekonomi keluarga dan membantu saya sebagai PNS di Rumah Sakit Angkatan Laut. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Sukses untuk usahanya. Amin. Dan semakin maju ya. Amin. Demikian pendengar dan pemirsa RRI, kisah inspiratif seorang perempuan tangguh yang mampu melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik.